Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Ibu Riris, dalam mata kuliah perancangan struktur baja. Dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai soal latihan lanjutan dari yang kemarin mengenai desain balok kontur. Latihan kedua mengenai balok kanal penampak kompak tersokong penuh dalam arah lateral. Ditentukan profil kanal digunakan sebagai balok tepi atap yang tertutup sederhana sepanjang 7,5 meter. Lanjutan akibat beban hidup dibatasi sebesar L per 360. L itu adalah panjang dari balok tersebut. Material bajanya adalah F yield atau F lele sama dengan 250 MPa. Beban nominal balok adalah beban mati terbagi rata sebesar 3,2 kN per meter dan beban hidup terbagi rata arah sebesar 10 kN per meter. Kemudian balok diasumsikan tersokong penuh di dalam lateral. Nah, di situ bisa dilihat WD 3,2, WL 10 kN, dan panjang bentangnya 7,5. Penyelesaiannya yang pertama, kalian tulis dulu properti material bajanya, FY-nya sebenarnya 250 MPa, F ultimate-nya 410 MPa, modulus elastisitasnya 200.000 MPa, panjang bentangnya 7,5 meter. Bebannya terbagi rata, WD atau beban mati dan WLife beban hidup. Kemudian kita bagi dengan metode DFBK dan metode DKI, di mana secara metode DFBK WU-nya 1,2 WD load ditambah 1,6 WLife load. Jadi kita dapat hasilnya sama dengan 19,84 kN per meter. Sedangkan momen ultimate-nya sama dengan 1/8 W ultimate kali L kuadrat sama dengan 139,5 kN meter. Kemudian metode DKI, WA-nya sama dengan WD ditambah W live load sama dengan 13,2 kN per meter. Sedangkan MA-nya sama dengan 1/8 WA L kuadrat sama dengan 92,81 kN meter. Lalu setelah itu kita cek seluruh profil kanal, material bajanya F yield sama dengan 250 MPa termasuk penampang kompak. Karena penampang kompak dan balok tersokong penuh, maka kondisi batas leleh menentukan sehingga MN-nya sama dengan MP. Kita coba profil C 380 kali 100 kali 10,5 kali 16. Kemudian kita list besaran penampang profil C 380 kali 100 kali 10,5 kali 16 itu kita anggap pengaruh kelengkungan antara sayap dan badan kita abaikan terlebih dahulu. Kemudian kita tulis D sama dengan 380 mm, BF-nya sama dengan 100 mm, T-nya 10,5 mm, dan TF-nya 16 mm. Kemudian kita tulis inersia yang terjadi IX sama dengan 2 kali 1/12 BF TF pangkat 3 ditambah BF TF dikali D min TF bagi 2 kuadrat ditambah 1/12 D min 2 TF pangkat 3 TW. Kita dapat hasilnya adalah 1,429 kali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Kemudian kita cari ZX. ZX-nya BF kali TF dikali D min TF kuadrat sama dengan 9,003 kali 10 pangkat 5. Satuannya milimeter pangkat 3. Jangan lupa ketika kalian mengerjakan, satuan juga jangan sampai ketinggalan. Kemudian kita hitung kekuatan lentur nominal MN, di mana MP sama dengan FY dikali ZX sama dengan 225,075 kN meter. Kemudian kita cek MN itu sama dengan MP sama dengan 225,075 kN meter. Kemudian kita hitung kekuatan lentur desain menurut metode DFBK dan metode DKI. Di mana menurut metode DFBK, PB-nya sama dengan 0,9, sehingga kita hitung PB kali MN, yaitu 0,9 kali 225,075 kN meter. Maka hasilnya adalah 202,567 kN meter. Kita cek PB-MN syaratnya harus lebih besar daripada M ultimate. Nah, kita cek PB-MN-nya 202,567, MN-nya 225,075. Berarti memang lebih besar. Berarti hasilnya adalah oke atau memenuhi syarat.
Kemudian dengan metode DKI, di mana omega sama dengan kita pakai bukan 2 ya, kita pakai omeganya 1,67. Kenapa Bu? Karena ini merupakan kekuatan lentur, bukan geser. Kalau lentur menggunakan 1,67. Sehingga Mn dibagi omega sama dengan 225,075 dibagi 1,67. Hasilnya adalah 134,775 kN/meter. Kita cek Mn omega apakah lebih besar daripada Ma. Ternyata benar, 134,775 itu benar nggak sih lebih besar daripada MA itu sendiri? Kita cek ya. Kita cek, ternyata benar. Maka MN itu jadi kita lihat apakah MN bagi omega lebih besar daripada MA. Tadi bukan 225 ya, tapi PBMN-nya itu kan benar 202,567. Kita cek MU itu yang ini nih. Nah, MU itu yang kita cari di awal dengan metode DFBK, kalau MA dengan metode DKI. MU-nya kan 139, berarti 202 benar lebih besar daripada 139. Kemudian MA-nya dapatnya 134, sedangkan MA itu 92, berarti benar lebih besar, sehingga hasilnya memenuhi syarat. Kemudian kita cek lanjutan akibat beban hidup, berarti kita patokannya adalah WL atau beban merata live load. Kemudian kita cek batasan lanjutan maksimum, rumusnya adalah delta limit sama dengan L per 360, maka hasilnya adalah 20,833 mm. Kemudian kita cek lanjutan maksimum di tengah bentang. Bentangnya aja sendiri kan 7,5 meter. Berarti kita cek delta max sama dengan 5 W live load dikali L pangkat 4. L-nya kita pakai 7,5 meter. Dibagi 384 dikali modulus elastisitas dikali inersia arah X atau IX. Kemudian kita dapat 14,411 mm. Kita cek delta max itu harus kurang dari delta limit, maka hasilnya adalah memenuhi syarat. Kemudian contoh latihan 3, balok kanal penampang kompak tersokong dalam arah lateral di setiap 1/5 bentang, berarti bukan di sepanjang bentang. Kita tentukan profil kanal yang digunakan sebagai balok tepi atap yang tertutup sederhana, masih menggunakan latihan 2 yang tadi syarat-syaratnya. Beban nominal tadi juga sama, beban hidupnya juga sama. Balok diasumsikan tersokong penuh tapi di setiap 1/5 bentang. Maka kita cek dulu properti materialnya seperti yang tadi, beban meratanya juga seperti yang tadi. Kemudian kita hitung metode berdasarkan beban 17/7/2013 dengan metode DFBK dan metode DKI. Setelah itu kita juga masih menggunakan profil C 380 kali 100 kali 10,5 kali 16. Kita cari EX-nya berapa, ZX-nya berapa, namun perbedaannya adalah kita cari indeks properties dari material itu sendiri, yaitu SX, di mana sama dengan 2IX dibagi D sama dengan 7,523 kali 10 pangkat 5 mm pangkat 3. Kemudian kita hitung kekuatan lentur nominalnya. Kalau yang tadi itu kan tersokong penuh, maka kita anggap kalau yang sekarang karena 1/5 bentang kita anggap CB sama dengan 1. Karena pada segmen tengah yaitu lokasi momen maksimum di mana bidang momen itu mendekati distribusi normal. Kita ambil LP-nya sama dengan 1487,1 meter, LR-nya 5322,8 meter, rumusnya dari LP sendiri adalah 1,76 RY akar modulus elastisitas dibagi dengan kuat leleh dari material itu. Kemudian LR sendiri menggunakan rumus 1,9 RTS kali E bagi 0,7 FY akar dari J kali J dibagi SXHO ditambah akar dari JC per XXHO kuadrat, kita kuadratin ditambah 6,76 kali 0,7 FY bagi modulus elastisitas kuadratin. Sedangkan R kuadrat TS atau RTS kuadratnya sama dengan akar IYCW dibagi XX. Dan C-nya sendiri sama dengan H0 bagi 2 akar IY dibagi CW. Kemudian
Untuk panjang bentang tak tersokong lateral atau LB sama dengan L per 5, karena 1/5 ya, sama dengan 1,5 meter. Kemudian kita cek MP-nya FYZX sama dengan 225,075. MN-nya kita ambil yang paling kecil, minimal dari yang kecil tadi kita ambil, maka kita ambil nilainya adalah 225,075. Kenapa? Karena untuk profil kanak kompak dengan LP kurang dari LB kurang dari LR, maka kekuatan lentur ditentukan oleh nilai terkecil antara kondisi batas leleh atau tekuk lateral inelastis. Kemudian untuk kekuatan lentur desain, perbedaannya adalah pada ininya hampir sama karena kita kan pakai nilai juga sama 225 tadi. Bedanya di lendutan. Delta limitnya L-nya kita pakai 1,5. Maka hasilnya adalah 4,167 mm untuk lendutan maksimum. Kemudian delta max-nya L-nya juga 1,5, maka kita dapat delta max-nya 0,02 mm. Berarti sangat kecil ya. Sehingga hasilnya adalah delta max kurang dari delta limit. Hasilnya masih memenuhi syarat. Kemudian latihan 4, yakni balok PSB atau profil struktur berongga dengan sayap kompak. Tentukan profil PSB yang untuk digunakan sebagai balok dengan panjang bentang 4,8 meter. 4,8 meter yang menahan beban mati terbagi rata sebesar 4 kN per meter dan beban hidup terbagi rata sebesar 12 kN per meter. Lendutan akibat beban hidup dibatasi sebesar L per 240. Material bajanya juga masih sama, kuat lelehnya 250 MPa, balok diasumsikan tersokong penuh dalam arah lateral. Nah, kita tulis dulu, kalian tuh selalu tulis dulu properti materialnya itu seperti apa. Kita list, L-nya di sini bukan 7,5 ya, tapi 4,8 meter. Sini saya salah tulis, harusnya 4,8 meter. Kemudian beban terbagi rata, weight dead load-nya sama dengan 4 kN per meter, WL-nya 12 kN. Kemudian kita hitung, di mana W ultimate-nya dapat 24 kN per meter dengan metode DFBK, MU-nya dengan metode DFBK kita dapat 619,12 kN meter. Kemudian dengan metode DKI, WA-nya kita dapat 16 kN per meter, MA-nya 46,08 kN meter. Kemudian kita hitung batasan lendutan maksimum akibat beban hidup, delta limit sama dengan L per 240. Ini tertera dalam soal. Jadi kita dapat delta limitnya 20 mm. Kemudian kita cari momen inersia dari profil minimum yang diperlukan. IX-REC-nya sama dengan 5WL L pangkat 4 dibagi 384 EIX. Hasilnya adalah 2,074 kali 10 pangkat 7. Kita pilih profil PSB dengan IX lebih besar daripada IX-REC. Kita ambil PSB 180 kali 180 kali 8. Kita tulis H sama dengan 180 mm, B-nya 180 mm seperti ini, dan T-nya 8 mm. IX ya sama dengan 2,72 kali 10 pangkat 7 mm pangkat 4. IX rek-nya sama dengan 2,074 kali 10 pangkat 7 mm pangkat 4. Nah, kemudian kita hitung, kita periksa kekompakan dari penampang. B per T sama dengan 22,5 kurang dari lambda P sama dengan 1,12 akar dari E per FY. Hasilnya adalah 31,678. Kemudian kekuatan lentur ditentukan oleh kondisi batas leleh ZX-nya dari tabel profil PSB-nya 3,553 kali 10 pangkat 5 mm pangkat 3. Kemudian MP-nya kita cari ZX kali FY. Berarti nilai ZX ini dikali 250 sama dengan 88,825 kN meter. Kemudian MN itu sama dengan MP sama dengan 88,825 kN per meter. Kemudian seperti biasa kita harus hitung kekuatan lentur desainnya. PB-nya pakai 0,9 dengan metode DFBK, sedangkan dengan metode DKI, omeganya sama dengan 1,67. Kemudian dengan metode DFBK, PB kali MN sama dengan 79,942 kN meter. Syaratnya adalah PB-MN harus lebih besar daripada MU. MU-nya tadi kita punya 69,12. Berarti kalau hasilnya masih memenuhi syarat karena lebih besar daripada 69,19. Kita
cek dengan MU dibagi PBMN sama dengan 0,865. Kemudian dengan metode DKI, omega 1,67 kita ambil, kemudian kita cek MN lebih besar daripada omega, harus lebih besar daripada MA. MA-nya sendiri nilainya 46,08. Maka omega B kali MA dibagi MN hasilnya adalah 0,866. Oke, jangan lupa belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.